Inilah yang kita mahukan, supaya negara ini menjadi sebuah negara yang benar-benar boleh menuju ke arah sesuatu yang boleh kita sama-sama banggakan. 30 tahun akan datang, Malaysia adalah bentuk macam mana? Dulu kita Wawasan 2020, saya semasa di sekolah rendah, dimomokkan, diberikan pengharapan bahawasanya Wawasan 2020 begini caranya. Ada kereta api atas udara, ada penambahan dari segi pusat-pusat teknologi. Dan Alhamdulillah, walaupun tidak capai sepenuhnya, tetapi kita berada di pertengahan. Itu sebabnya Tuan Yang Pertua, saya minta sangat supaya kita betul-betul serius untuk melihat perancangan 30 tahun ke hadapan. Dulu kita ada di bawah yang amat berbahagia Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, Transformasi Nasional 2050. Tak apalah kalau tak nak continue pun nama tersebut. Tetapi biarlah ada 30 tahun ke hadapan. Supaya apa? Supaya kita dapat beritahu kat mana kita punya goalpost, dekat mana arah tuju kita. Saya pergi dengan rakan-rakan. Selepas di Lahad Datu, kami naik bot pergi Nunukan. Kemudian kami naik bot pergi ke Tarakan. Dan kami pergi kepada ibu kota Nusantara, melihat perkembangan bagaimana perancangan Indonesia Emas 2045. Saya secara peribadi, Tuan Yang Pertua bimbang dengan kedudukan kita. Sekiranya kita tidak ada perancangan 30 tahun ke hadapan, 30 tahun ke hadapan, kita nak selaraskan rancangan Malaysia ke-13 ni berasaskan apa? Sekiranya tidak ada, beritahu kami. Sekurang-kurangnya kami dapat menceritakan kepada generasi akan datang di mana arah tuju kita. Saya akui, kadang-kadang perancangan yang panjang ini juga merencatkan adaptability atau flexibility tidak akan ada. Ia akan menyusahkan kita untuk membuat tindakan-tindakan kerana kebanyakan mereka akan mengikut plan kerja yang sedia ada. Tetapi kita lakukan itu. Kitalah yang menguruskan perkara ini. Dan saya yakin perkara ini dapat kita laksanakan. Yang menjangkakan ataupun yang ingin melihat bagaimana kepimpinan seorang jeneral tentera itu akan mentadbir sebuah negara dan negara Islam terbesar dengan melihat banyak perkara, termasuklah dari segi keluasannya, kesempadanannya, isu-isu termasuklah melihat sama ada di peringkat Asia ataupun secara yang lebih luas lepas ini bagaimana hala tuju dan juga mungkin ada perkara-perkara polisi ataupun dasar yang dibawa oleh mantan presiden terdahulu Jokowi mungkin akan diteruskan. Mungkin ada dasar-dasar yang lebih segar dalam membugarkan kembali Indonesia terutama dalam konteks ekonomi, isu-isu kemiskinan rakyatnya, kota IKN Ibu Kota Nusantara itu. Ini semua kesinambungan yang perlu dibawa oleh Prabowo dalam tempoh pentadbirannya. Betul. Dan menarik untuk kita lihat adalah beliau berikrar untuk membasmi masalah korupsi dan juga kemiskinan. Yang saya lihat adalah satu tindakan yang berani kerana kata beliau walaupun tindakan itu disifatkan sebagai mustahil, tetapi kata beliau sebagai seorang pemimpin yang berani, yang baik, perlu untuk langkah-langkah yang luar biasa di masalah-masalah yang dikatakan mustahil untuk dibasmi, diselesaikan, tetapi itulah ikrar beliau ketika beliau berucap setelah beliau mengangkat sumpah sebagai Presiden Baharu Indonesia. Dan menarik juga untuk kita lihat mungkin beliau dapat menggunakan pengalaman beliau dalam bidang ketenteraan pada mungkin kepengurusan Malaysia untuk ASEAN 2025 pada tahun hadapan, terutamanya melihat kepada konflik-konflik serantau, terutamanya yang melibatkan LCS ataupun Laut Cina Selatan yang kita tahu pada ketika ini melibatkan beberapa negara termasuklah juga di Indonesia sebagai sebuah negara maritim terbesar. Betul. Siapa dulu? Saya ingat Darut tak faham. Sebab itu dia perlukan sokongan kita. Sikit. Tuan Ketua tengok, kami sesama kami. Pada masa depan, isunya adalah kelompok yang produktif akan memerlukan kerja yang bertimpa-timpa untuk menanggung kelompok warga emas yang sudah semakin banyak dan umurnya semakin panjang. Pada tahun 2008, lifespan di negeri Selangor atau jangka hayat negeri Selangor ialah 65 tahun. Pada hari ini, alhamdulillah, lifespan wanita lebih panjang 83 tahun, manakala laki-laki sekitar 80 tahun. Secara purata 81 hingga 82 tahun. Bermakna daripada tempoh pencen ada 20 tahun untuk warga emas menampung kehidupan mereka.
Jadi apakah persiapan kita pada hari ini termasuk untuk menyiapkan pasukan kita ataupun anak-anak muda kita yang berdepan dengan cabaran-cabaran seperti artificial intelligence dan cabaran-cabaran baru, dan kalau mereka terus terkongkong dengan istilah behavior surplus ataupun behavior modification sebentar tadi, terpengaruh dengan kehidupan yang serba tohor dan cetek, yang tidak menganggap ataupun mendalami ilmu dan pengetahuan, saya bimbang kita berdepan dengan cabaran masyarakat yang lemah, generasi yang cepat merengek, generasi yang cepat mengalah, dan ini akan mengganggu gugat kepada kedaulatan dan juga kehidupan kita pada masa depan. Negara Indonesia. Tahniah kepada ya. Presiden Prabowo yang baru angkat sumpah. Nah, negara Indonesia mewajibkan pelabur asing membeli 70% barangan tempatan oleh pelabur asing dan pemenang asing untuk tender projek kerajaan ataupun swasta. Saya mencanangkan 50% barangan tempatan mesti diperoleh daripada IKS tempatan demi melindungi peniaga tempatan, atau apa yang kita sebut bukan seekor naga tapi separuh ekor naga. That's good. Well, whenever you're around, you let me know, and I'd like to also get to your country sometime. Ini obrolan Presiden Prabowo dengan Presiden Apalagi Amerika, dengan latar belakang militer Prabowo. Trump kind of like former military, like macho, strongman type leaders. He's talked about leaders like that all over the world that he likes. And Prabowo definitely fits into that type, even though he talks now about being a grandfather and all of that, he still definitely fits into that type. Saat masa jabatan pertama Trump, pemerintah Amerika Serikat juga kembali menerima Prabowo, yang saat itu Menteri Pertahanan, untuk menegosiasi pembelian peralatan tempur. Saat pemerintahan Joko Widodo sebelumnya, Indonesia lebih banyak mengacu ke Tiongkok untuk hubungan dagang dan Amerika Serikat untuk pertahanan. Pemerintahan Republik Indonesia di bawah Prabowo Subianto belum genap sebulan, tapi sejumlah langkah pendekatan telah dilakukan Prabowo, tak hanya ke Tiongkok, tapi juga ke Rusia lewat forum BRICS. Masuknya Indonesia sebagai mitra BRICS bisa mengundang kecurigaan di Barat. On the BRICS, some people will be concerned about it because they look at BRICS and they see Russia and China and Iran and some, problematic actors like Iran, and will not be thrilled about other countries joining it. My personal perspective is that, again, let's not overreact, because I don't think Indonesia and India and Brazil and others are joining some, anti-Western alliance here. Pada saat yang sama, Indonesia juga tetap aktif berhubungan dengan Barat, termasuk secara bilateral maupun forum seperti APEC dan G20. What matters more is ensuring a good substantive relationship between the United States and Indonesia, and that can happen at the same time that there's a good substantive and positive relationship between Indonesia and China. No problem. Satu yang tetap bisa mendekatkan Indonesia dengan Amerika adalah klaim teritorial Tiongkok atas Laut Cina Selatan. Menurut saya bukan omon-omon, serius kan? Kalau dari pidatonya itu kan serius dia. Orang berpura-pura itu kan kelihatan ya dari latar belakangnya, setting situasinya. Kalau nampaknya kalau bicara yang soal pemberantasan korupsi, penegakan hukum dan kesejahteraan rakyat itu selalu serius, selalu membawa data latar belakang. Jangan terjadi lagi seperti ini, gitu. Itu serius. Sama yang terakhir ya 2 hari lalu, yang orang jangan terlalu banyak ke luar negeri lah gitu ya. Orang pergi ke luar negeri itu sekarang seperti mau rekreasi. Para pejabat negara ini? Iya, para termasuk DPR ya? DPR yang banyak. Saya ini kan sering ke luar negeri. Sejak zaman DPR dulu, saya sering tidak ikut kalau DPR. Saya mestinya bisa 15 kali ke luar negeri, tapi saya hanya ambil 3 kali aja, karena nggak mau lah ikut kerja DPR ke luar negeri. Nggak dapat apa-apa di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sepertinya kita ini banyak disuguhi dengan wacana-wacana yang ada di parlemen di Malaysia yang selalu membicarakan tentang perkembangan terakhir yang dilakukan oleh Indonesia. Jadi setiap langkah Indonesia ini selalu mereka pantau.
Nah, kita nggak tahu nih cara mantaunya seperti apa ya. Apakah mereka mengirimkan semacam mata-mata, apakah mereka melihat dari berita-berita yang ada, ya, atau mungkin dari media-media yang lainnya. Tapi yang jelas di sini, Parlemen Malaysia sangat antusias sekali untuk mengetahui perkembangan yang terjadi di Indonesia. Dan ini membuat risau ya mereka. Nah, tidak tahu nih kenapa kok bisa membuat mereka menjadi risau. Mungkin mereka punya hitungan-hitungan sendiri ya. Sehingga ketika mereka mengadakan semacam rapat di rapat parlemen dengan pemerintah mereka, ini akan selalu ya membawa isu-isu positif yang berlaku di Indonesia atau yang sedang viral di Indonesia. Ya, tentu saja yang berhubungan dengan pemerintahan ya. Nah, isu-isu inilah yang mereka akan sangkut pautkan bagaimana kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh kerajaan ataupun pemerintahan di Malaysia terhadap perkembangan yang akan datang. Dan yang terakhir di sini adalah bahwa setelah beberapa anggota parlemen melancong ke Indonesia termasuk ke IKN ya, ibu kota Nusantara. Nah, kesimpulannya adalah bahwa Indonesia itu mempunyai rencana jangka pendek dan juga rencana jangka panjang, yaitu tahun 2045 sebagai Indonesia emas. Nah, ini yang ternyata itu nggak ada di Malaysia. Malaysia tidak mempunyai cakupan yang melampau ya untuk membuat negara itu mempunyai tujuannya kemana. Kabar terakhir kita tahu bahwa di Malaysia ya Perdana Menterinya mengatakan bahwa tahun 2025 berarti tinggal beberapa bulan lagi ya Malaysia dikukuhkan menjadi negara maju. Nah, ini sangat mengagetkan waktu itu ketika mengatakan hal seperti itu, kok jangka waktunya sangat pendek gitu ya, artinya sangat dekat, hanya dalam beberapa bulan saja. Tentu ini adalah satu hal yang mengejutkan juga, karena kalau kita lihat dari sisi yang lain, itu tidak terlalu jauh antara perkembangan ya di Indonesia dengan perkembangan di Malaysia. Ya sah-sah saja mereka menganggap diri mereka adalah akan menjadi negara maju di tahun 2025. Kita doakan saja semoga itu tercapai. Cuman Padi belum tahu nih ya, syarat-syarat ataupun kriteria negara maju itu seperti apa. Sementara kalau kita perhatikan sampai sekarang pun untuk Malaysia ini belum masuk ke dalam negara G20 ya. Ini adalah sepertinya ini kan salah satu barometer ya, bahwa negara itu bisa dikatakan sebagai negara yang maju bila mereka menjadi anggota G20. Sementara di ASEAN yang menjadi anggota G20 itu hanya negara Republik Indonesia. Tapi Indonesia tidak pernah ya mencanangkan diri sebagai negara yang maju, ya biasa-biasa saja. Karena apa? Karena kita fokus untuk pembangunan di dalam negeri, baik pembangunan sumber daya manusia ataupun pembangunan sumber daya alamnya. Ini yang perlu kita tingkatkan. Dan juga kita tahu bersama bahwa di Indonesia ini masih bermasalah dengan yang namanya korupsi, nepotisme, ya, kemudian juga namanya pemalakan ini bukan hanya terjadi di jalan ya, di level pejabat pun ada gitu, dan ibaratnya ya mereka lah yang memulai gitu ya, semua itu dari kepala yang memulai. Nah, jadi ketika kepalanya ini diberantas, otomatis yang di bawah pun akan ikut hilang ya. Nah, kita kembali lagi. Ya alhamdulillah ya, kemarin Bapak Prabowo beserta rombongan berangkat silaturahmi ke Tiongkok dan disambut dengan sangat meriah sebagai presiden yang pertama yang datang mengunjungi Tiongkok. Jadi Pak Prabowo ini kan baru diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Nah, ini kunjungan pertama ke luar negeri, ya. Kunjungan yang pertama ke Tiongkok, maka pihak dari Tiongkok ini mengadakan suatu pagelaran penyambutan yang luar biasa. Ya. Dan yang tidak kalah mengagetkan juga, ternyata kunjungan selama kurang lebih 3 hari ini membawa oleh-oleh, yaitu apa? Investasi Tiongkok mencapai 156 triliun. Bayangkan. Hanya waktu 3 hari.
Ya memang sebelumnya pasti ada hal-hal yang memang sudah dibicarakan jauh-jauh hari, tapi tetap aja keputusannya itu adalah di 3 hari yang penting ini, yaitu kunjungan presiden kita ke Tiongkok. Tentu ini adalah kabar yang sangat menggembirakan sekali, ya. Nah, kemudian sekarang Pak Prabowo sedang berada di Amerika Serikat, ya, melakukan suatu kunjungan langsung ketemu dengan Presiden Amerika Serikat dan juga ya langsung berkomunikasi dengan calon presiden terpilih, ya, Donald Trump. Yang tentunya ini kalau mendengar kabar beritanya ini sangat menggembirakan sekali. Karena apa? Karena Donald Trump sangat menyambut, ya, Presiden ke-8 Republik Indonesia ini, yaitu Bapak Prabowo. Kenapa? Karena ada semacam stigma ya bagi Donald Trump, ya, bahwa dia lebih suka mempunyai teman, lebih suka bekerja sama dengan orang-orang yang dari kalangan militer, ya, dan juga mempunyai ketegasan dan mampu untuk berbisnis. Nah, ini semua kriterianya ada di Bapak Prabowo. Nah, mudah-mudahan dengan hal semacam ini adalah modal buat kita, bangsa Indonesia, negara Indonesia, itu menjalin satu kerjasama yang saling menguntungkan, ya. Win-win solution, jadi jangan timpang sebelah, ya. Selama ini kan timpang sebelah, ya. Nah, kita nggak mau lagi seperti itu. Makanya di sini, ini adalah peluang emas kita untuk mulai, ya, istilahnya menaklukkan Amerika Serikat, ya, terhadap persyaratan-persyaratan perdagangan terutama, ataupun perekonomian, dan juga kerjasama militernya, sehingga menjadi win-win solution, ya, saling menguntungkan. Nah, mudah-mudahan kalau ini terjadi, maka posisi Indonesia di level dunia, di level internasional, itu sudah semakin diperhitungkan. Setuju nggak, teman-teman? Ya, sementara negara tetangga kita Malaysia sampai sekarang masih sibuk dengan memantau kegiatan negara kita, ya, dan juga parlemen di negara kita. Kemudian mereka juga masih sibuk dengan bagaimana rencana ke depan negara ini mau dibawa kemana. Ini masih menjadi pertanyaan besar yang belum bisa dirembukkan, yang belum bisa diambil satu keputusan yang mampu, ya, membuat suatu acuan. Karena begini, ya, namanya cita-cita. Cita-cita itu ada cita-cita jangka pendek, ya, ada juga yang cita-citanya jangka panjang. Nah, ini harus klop. Jadi cita-cita jangka pendek ini harus step by step, ya. Arahnya itu menuju ke cita-cita jangka panjang, dan itu, ya, belum ada selama ini yang dilakukan. Menurut pantauan Pak D adalah semua yang dilakukan itu adalah program-program yang jangka pendek, yang kadang, ya, pemberitahuannya juga dadakan. Nah, beda dengan negara kita, ya. Kita jelas dari tahun 2028, ya, bahkan sebelumnya, ya, kita sudah merencanakan kemerdekaan. Maka kita berjuang secara politik dan kita juga berjuang secara fisik, ya, melakukan peperangan. Nah, cita-citanya adalah merdeka. Maka semua gerakan, semua nafas, ya, semua kehidupan kita itu fokusnya adalah kemerdekaan. Dan alhamdulillah pada tahun 1945 kita merdeka. Nah, sekarang fokusnya adalah kita Indonesia Emas pada tahun 2045. Maka semua program, semua konsep yang dilakukan jangka pendek ini harus mendukung, ya, untuk tercapainya Indonesia Emas pada tahun 2045. Nah, mudah-mudahan dengan presiden baru kita ini, Bapak Prabowo, dengan melanjutkan, ya, pembangunan, melanjutkan cita-cita dari presiden sebelumnya Bapak Jokowi, ini akan mampu membawa kita terlepas dari permasalahan yang cukup besar di negara kita saat ini, ya. Itu pertama yang jelas kesejahteraan rakyat, ya. Kemudian juga masalah hukum, kemudian masalah korupsi. Ya, ini adalah masalah-masalah yang besar sekali, yang jelas-jelas ini mengganggu bagaimana kita bisa untuk membangun. Nah, mudah-mudahan dari video ini, ya, bisa memberitahukan ke kita, bisa menambah wawasan kita bahwa kita ini mampu untuk melakukan sesuatu bila pemimpin-pemimpin kita melakukan juga dengan cara yang benar dan mampu bersikap dengan tegas.
tentu ini tidak terlepas juga dari kerjasama ya para politikus ataupun ekonom dan pebisnis yang ada di negeri ini. Tentu kembali lagi kepada kekuatan dari presidennya itu sendiri yang akan mempengaruhi ya roda kepemimpinan yang akan datang. Dan juga ini menegaskan bagi kita bahwa siapa sebenarnya sih negara yang diperhitungkan di kawasan ASEAN ini oleh internasional. Dan kita nggak sekedar ngomong-ngomong saja ya, dan kita nggak berkoar-koar ketika kita mencapai suatu targetan yang jelas. Itu sebenarnya adalah suatu hal yang luar biasa ya, tapi kita menganggapnya adalah hal yang biasa saja ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya, kita ketemu lagi nih di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.